awal film, seorang pria bernama Iharu bersama istrinya Miu sedang melihat tingkah lucu anak mereka yang bermain di halaman rumah. Namun Iharu merasa kurang nyaman karena Miu cemburuan dan selalu memperingatkan dirinya supaya tidak tergoda dengan perempuan lain yang ada di kantor tempat dia bekerja. Lalu saat anaknya Haruto membawa ekor kadal yang masih bergerak, Iharu mengatakan jika ekor itu dikubur dan dibacakan mantra, besok tubuh kadal akan kembali seperti semula. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Iharu melihat Haruto sedang sibuk membaca mantra yang dia ajarkan di kuburan ekor kadal yang kemarin dia buat. Dan tanpa diduga, seekor kadal keluar dari tanah seakan-akan ritual yang dilakukan oleh Haruto berhasil. Namun Iharu merasa itu hanya kebetulan karena kemarin dia membohongi anaknya tentang hal itu demi menghibur Haruto. Dan ketika sampai di kantor, di salah satu majalah Iharu melihat teman lamanya Kurosawa sekarang sudah menjadi wartawan terkenal. Lalu Iharu segera bergegas ke rumah sakit saat mendapat kabar dari polisi bahwa istri dan anaknya mengalami kecelakaan. Setelah sampai di rumah sakit, Iharu menangis histeris saat dokter memastikan bahwa Haruto meninggal dunia. Lalu tiba-tiba sebuah petir menyambar Haruto yang membuat anak itu kembali hidup. Akan tetapi Miyuki tidak bisa diselamatkan karena sebagian tubuhnya sudah hancur. Hal itu pun membuat Iharu merasa sangat kehilangan walaupun anaknya berhasil selamat. Di malam harinya setelah keadaan Haruto membaik, dia meminta izin kepada ayahnya ingin menguburkan potongan jari ibunya Miyuki yang dia curi dari kantung jenazah rumah sakit di halaman rumah mereka dan berharap sang ibu kembali hidup seperti ritual ekor kadal yang dia lakukan kemarin. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang wartawan muda bernama Kurosawa baru saja menyelesaikan tugasnya hari ini dan langsung pulang ke apartemen. Namun ketika dia sedang beristirahat sambil menonton TV, betapa kagetnya Kurosawa saat mendengar berita bahwa istri dan anak teman lamanya Iharu mengalami kecelakaan tadi pagi dan istri Iharu meninggal. Singkat waktu keesokan harinya, sebagai teman yang baik Kurosawa mendatangi acara pemakaman Miyuki dan setelah dia mendoakan istri temannya itu, Kurosawa bertemu dengan Haruto yang sedang duduk sendirian. Lalu Iharu datang, dia berterima kasih kepada Kurosawa karena sudah menghadiri acara pemakaman istrinya walaupun mereka sudah lama tidak bertemu sejak Kurosawa keluar dari kantor tempat mereka bekerja. Lalu scene berpindah ke 7 tahun yang lalu saat Kurosawa dan Iharu masih bekerja di tempat yang sama dan tanpa diduga ternyata Kurosawa sempat menyukai Iharu yang sudah memiliki istri Miyuki karena Iharu selalu menyelamatkan dia dari perbuatan mesum bos mereka. Bahkan Kurosawa tidak peduli walaupun dia mengetahui Iharu sudah memiliki istri dan istrinya sedang hamil saat ini. Namun sejak saat itu Kurosawa selalu mendapat telepon misterius dari seseorang yang menyuruh dia menjauhi Iharu. Tapi apapun yang terjadi, Kurosawa tidak pernah menyerah untuk mengejar laki-laki yang dia cintai ini. Namun semakin dia mendekati Iharu, setiap malam Kurosawa mendapat telepon dari seseorang misterius yang mengancam dirinya dan Kurosawa selalu mengalami mimpi buruk yang membuat dia ketakutan. Keesokan harinya Kurosawa curhat kepada temannya mengenai teror yang dia alami akhir-akhir ini dan saat mereka berdua kembali ke kantor, Kurosawa melihat Iharu membawa istri dan anaknya yang baru lahir dan tanpa diduga orang yang selalu menelpon Kurosawa adalah istri Iharu. Setelah mengetahui hal itu, di malam harinya dengan sengaja Kurosawa menelpon Miyuki dan mengatakan jika dia sangat menyukai Iharu. Lalu tiba-tiba lampu di apartemen padam, telepon terus berdering dan sosok wanita berwajah menyeramkan terus mendekati Kurosawa. Namun setelah Kurosawa berjanji akan menjauhi Iharu, sosok itu menghilang.
Kembali ke masa sekarang, setelah Iharu pulang dari kantor, ibunya mengatakan seharian Haruto terus membacakan mantra di halaman rumah dan anehnya dia mengatakan bahwa ibunya akan segera hidup kembali. Mendengar hal itu, Iharu menyuruh Haruto segera tidur karena apa yang dia inginkan tidak mungkin terjadi. Lalu di hari berikutnya terlihat Kurosawa bersama temannya mendapatkan tugas dari salah satu stasiun televisi untuk merekam aksi dari seorang dukun atau paranormal yang sedang melakukan ritual pengusiran roh jahat dari salah satu pasiennya. Dan tiba-tiba setelah ritual dilakukan, pasien ini malah menyiksa suaminya yang suka berselingkuh. Setelah tugas mereka selesai, dukun tadi menemui Kurosawa dan mengatakan jika Kurosawa sekarang sedang diikuti oleh roh jahat yang ingin menghabisi dirinya. Namun Kurosawa tidak peduli karena dia tidak percaya dengan hal semacam itu. Kembali kepada Iharu bersama anaknya, terlihat dia menangis saat Haruto terus bertanya kenapa ibunya tidak mau keluar dari tanah dan hidup lagi. Mendengar pertanyaan itu, Iharu merasa sangat terpukul dan bersedih atas takdir yang menimpa istrinya Miyuki. Lalu Haruto pergi ke kamar karena ingin tidur, namun Iharu melihat sesuatu yang bergerak di bawah tanah tempat Haruto menguburkan potongan jari ibunya itu. Dan saat dia menggalinya, betapa kagetnya Iharu saat melihat gumpalan daging aneh yang seakan-akan memiliki nyawa. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menusuk gumpalan daging itu dengan bambu. Lalu keesokan harinya terlihat Kurosawa mendatangi apartemen tempat si dukun bersama asistennya tinggal untuk bertanya apakah yang mereka berdua katakan kemarin benar atau tidak. Karena memang akhir-akhir ini Kurosawa merasa selalu ada yang mengikutinya dan beberapa kali mengalami sesuatu yang mustahil terjadi. Mendengar hal itu, Pak Dukun memberitahu Kurosawa saat ini dia sedang diincar oleh roh penuh dendam yang terjebak di antara dunia manusia dan alam gaib, sehingga mereka harus mengembalikannya ke alam gaib supaya nyawa Kurosawa bisa diselamatkan. Namun saat ritual pengusiran dilakukan, Pak Dukun menangis sambil berbicara jika makhluk yang sedang dia hadapi ini sangat kuat sehingga tubuhnya lemah tak berdaya dan dirasuki oleh roh jahat itu. Melihat sang guru dirasuki dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dengan terpaksa Mamang Jamet menghabisi gurunya itu menggunakan pedang samurai yang dia miliki. Namun ternyata cara ini tidak berhasil menyelamatkan dia dan Kurosawa. Justru sekarang tubuhnya malah dirasuki dan dikendalikan oleh roh jahat itu, sehingga Mamang Jamet melakukan diskon nyawa yang membuat Kurosawa merasa sangat trauma dan ketakutan. Setelah pulang ke rumah, Kurosawa menelpon temannya yang masih bekerja di kantor tempat mereka kerja dulu untuk meminta alamat tempat tinggal keluarga Iharu, dan dia langsung bergegas pergi ke sana karena merasa yakin jika roh jahat yang sedang mengincar nyawanya itu adalah Miyuki, karena teror ini pernah dia alami saat Miyuki mengetahui jika dirinya berusaha merebut Iharu dari Miyuki. Melihat Kurosawa datang, Haruto menyambutnya dengan baik. Dia mengajak Kurosawa masuk ke dalam rumah jika ingin bertemu dengan ayahnya. Namun saat Iharu keluar dari kamar, dia memarahi Kurosawa karena sudah lancang merekam keadaan di dalam rumah orang lain tanpa izin. Melihat sikap aneh Iharu, Kurosawa bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan memberitahu bahwa dia selalu diteror oleh roh jahat Miyuki yang menyimpan dendam atas kejadian 7 tahun lalu. Mendengar hal itu, Iharu merasa kesal dan mengusir Kurosawa dari rumahnya karena dia tidak percaya Miyuki yang sudah meninggal masih bisa meneror seseorang.
Namun sebelum pulang, Kurasawa sempat merekam Haruto yang sedang membacakan mantra di halaman rumah, dan ketika sampai di apartemen, Kurasawa langsung memeriksa apa yang dilakukan oleh Haruto dari video yang dia dapatkan tadi, dan betapa kagetnya Kurasawa saat melihat mata seseorang terkubur di bawah tanah tepat di hadapan Haruto. Melihat kejadian aneh itu, temannya mengajak Kurasawa mencari informasi tentang Miyuki sebelum menikah dengan Iharu, karena mungkin itu satu-satunya cara supaya mereka bisa menghentikan teror yang dialami oleh Kurasawa. Lalu mereka berdua pergi ke panti asuhan tempat Miyuki tinggal saat masih gadis dan bertanya kepada seorang suster yang merawat Miyuki di sini. Suster ini mengatakan dulu Miyuki dititipkan ke panti asuhan karena ibu dan ayahnya meninggal saat terjadi kebakaran di rumah keluarga Miyuki. Namun semua orang di panti asuhan ini merasa heran karena Miyuki suka menyendiri dan melakukan hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Bahkan setiap anak yang membenci Miyuki selalu meninggal dalam keadaan mengenaskan. Setelah mendapat banyak informasi tentang Miyuki, Kurasawa pulang ke apartemen. Namun saat dia masuk, Kurasawa heran karena temannya Maya tiba-tiba saja berada di sini dan mengatakan ingin curhat karena suaminya berselingkuh. Akan tetapi, betapa kagetnya Kurasawa karena ternyata Maya sedang dirasuki oleh roh jahat Miyuki yang ingin menghabisi dirinya. Beruntung, Ryuji datang dan berhasil menyelamatkan kedua temannya ini. Lalu Ryuji menyuruh Kurasawa segera pergi ke rumah Iharu karena sepertinya ada sesuatu yang aneh di sana. Tak lama kemudian setelah sampai di rumah Iharu, Kurasawa melihat Haruto dibawa paksa oleh kakek dan neneknya. Lalu dia bertanya kepada Iharu apa yang sebenarnya terjadi. Iharu menjawab sesuatu yang aneh terjadi sejak Haruto menguburkan potongan jari Miyuki di halaman depan rumah mereka. Lalu Kurasawa merasa heran saat melihat sesuatu yang bergerak di bawah tanah, dan ketika Iharu menggalinya, sebuah tangan menarik kaki Iharu dan tanpa diduga, ternyata itu adalah tubuh Miyuki yang kembali utuh dan hidup. Akan tetapi, Miyuki dirasuki oleh roh jahat yang membuat dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sehingga Miyuki hanya mementingkan emosi dan dendam yang selama ini dia tujukan kepada Kurasawa karena berusaha merebut suaminya. Melihat hal itu, Kurasawa bersama Iharu segera lari ngabret seedan-edannya menuju ke arah hutan dan bersembunyi di sebuah kuil tua yang sudah tidak dipakai. Bagaikan memiliki insting seorang psikopat, roh jahat Miyuki berhasil menemukan persembunyian mereka berdua. Lalu Kurasawa menemukan sebuah palu dan langsung menggaplok tubuh Miyuki dengan palu itu. Namun tentu saja sekarang Miyuki sudah kebal terhadap rasa sakit. Melihat Kurasawa dalam bahaya, Iharu memeluk tubuh istrinya dan berhasil menyadarkan Miyuki. Namun Kurasawa malah memaksa Iharu pergi dari tempat ini yang membuat Miyuki kesal dan ingin membunuhnya. Beruntung saat mereka berdua lari ke arah rel, Miyuki tertabrak oleh kereta api yang melintas dan tubuhnya hancur. Merasa semuanya sudah berakhir, mereka berdua pulang. Namun saat Iharu masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya dia ketika melihat potongan-potongan tubuh Miyuki tadi ada di halaman rumahnya, dan Haruto memerintahkan potongan tubuh ibunya itu menyatu kembali seperti semula supaya keluarga mereka bisa bersama lagi. Tanpa diduga, potongan tubuh Miyuki yang tertabrak oleh kereta api kembali menyatu seperti semula atas perintah Haruto. Melihat kejadian menyeramkan itu, Iharu menyadari jika anaknya ini memiliki kekuatan supranatural yang mampu membangkitkan sosok jahat dari seseorang yang sudah meninggal.
Beruntung, sebuah petir menyambar Haruto yang membuat dia dan roh jahat ibunya hangus terbakar. Namun kejadian ini membuat Iharu merasa sangat sedih karena harus kehilangan anak dan istrinya. Singkat waktu 2 minggu kemudian, saat Kurasawa datang ke rumah Iharu, dia kaget ketika melihat temannya ini sedang melakukan ritual yang sama seperti Haruto dulu, dan film pun berakhir.